Yo, welcome back to channel All Commentary Podcast Indonesia. Bersama aku, Bang Gip, dan kita akan membahas soal dunia healing. Kenapa? Healing itu penting banget buat kamu-kamu, buat kita semua. Buat aku, buat kamu, buat yang lainnya. Kenapa healing itu penting banget buat kita atau buat kamu? Basic pendidikan aku, kok basic sih? Basis, gimana sih? Ya gitu dah. Dasar pendidikan aku itu pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhirku itu adalah psikologi, sarjana psikologi. Dan aku juga mempelajari tentang hipnosis, belajar juga tentang neurolinguistic programming, dan aku juga belajar tentang meditasi, ya. Mempelajari soal healing juga, gitu ya. Healing itu bukan soal tentang sembuh dari trauma gitu ya, sembuh dari pengalaman negatif itu, tapi efek jangka panjangnya itu luar biasa banget ya. Selama aku belajar atau aku lagi berproses healing gitu ya, self healing, mulai tahun 2022. Iya, mulai tahun 2022. Dan ini adalah yang aku alami dan yang aku rasakan ketika aku melakukan proses healing, dan rasanya seperti apa gitu ya. Dan ini pendapatku kenapa healing itu penting banget, karena ketika kita healing itu membuat kamu hidup jadi lebih tenang dan bahagia. Serius, ketika kamu healing, hidup kamu itu jadi lebih terasa tenang, lebih terasa bahagia. Tuh. Ya karena mungkin kamu sudah lepas dari emosi-emosi negatif gitu ya. Kamu sudah memaafkan orang yang menyakitimu gitu ya. Dan healing itu buat kamu lepas dari mental block secara otomatis ya. Ini menurut pengalamanku dan apa yang aku pelajari gitu ya. Ketika kita punya trauma, ketika kita lebih tepatnya menggenggam emosi-emosi negatif gitu ya, kita itu menciptakan yang namanya mental block gitu ya. Mindset kita itu membuat kita itu stuck, nggak bisa maju gitu ya. Beda ini, mental block itu beda dengan memang mau untuk berhenti. Oke. Jadi gini, kalau misalnya ada orang, udah aku nggak mau ke situ deh, itu udah pilihan, ya, itu udah willingness kemauannya dia, pilihannya dia. Aku nggak mau ke sana, aku nggak mau ngelakuin ini, aku nggak mau ngelakuin itu. Tapi kalau mental block, kita itu punya tujuan gitu, mau ke sana, tapi dihadang oleh mindset yang membuat kita itu tidak bergerak maju. Contoh misalnya, kamu pengen keluar dari pekerjaanmu sekarang yang kantor, menjadi seorang businessman atau businesswoman gitu ya. Kamu pengen banget tuh, ya kan? Aku nggak mau deh kerja kantoran gitu. Aku pengen jadi businessman aja atau businesswoman, ingin buka bisnis gitu ya. Tapi yang namanya mental block, nanti kalau misalnya gagal gimana? Nanti kalau misalnya kamu nyesel gimana? Nanti kalau misalnya berhenti di tengah jalan gimana? Kayak gitu ya. Suara-suara yang muncul di pikiran gitu ya. Jadi kita ada tujuan,
tapi pikiran-pikiran itu yang memblok. Nggak salah, karena emang tujuannya mereka adalah untuk menyelamatkan diri kita, survival instinct lah ya, survival thoughts gitu. Tapi kalau misalnya berlebihan, nanti malah stres sendiri, padahal udah nggak nyaman nih kerja di kantoran kayak gitu. Tapi bisnis nggak jalan-jalan gitu. Nah itu butuh latihan, butuh kebijaksanaan untuk memilih. Oke. Lalu healing itu buat kamu lebih mudah mendapatkan pasangan yang sehat. Jadi ketika kamu healing ya, kamu otomatis bakal ilfeel sama orang yang menunjukkan tanda-tanda yang gak layak untuk jadi pasangan, atau anak sekarang bilangnya red flag gitu ya. By the way, aku juga belajar soal romansa. Aku belajar dinamika romansa sejak tahun 2013 Desember. Makin kesini aku makin ngerti bahwa, tapi ini juga ya, karena ilmu dinamika romansa ini, aku jadi mendalami tentang healing, mendalami tentang psikologi manusia lebih dalam lagi. Karena pola yang aku dapatkan adalah, kenapa klien-klienku tuh suka kecantol sama orang toksik, gitu loh. Orangnya berbeda, tapi perlakuannya sama. Familiar nggak? Pasangan kita nih, pacar kita gitu ya, beda orangnya gitu. Kan putus, nyambung, putus, PDKT lagi sama yang baru gitu ya. Orangnya berbeda, tapi kok perlakuannya sama. Toksik-toksiknya sama. Karena ketika kita belum healing, kita akan menarik orang-orang yang belum healing juga. Oleh karena itu, orang yang belum healing itu mendapatkan pasangan yang toksik karena ya secara tidak langsung kita nih ya, kamu, aku yang belum healing itu, kita tuh toksik juga loh. Oke. Jadi toksik menarik toksik kalau misalnya ngikutin law of attraction gitu ya. Kita sering menarik orang-orang toksik karena kita belum healing gitu loh. Bisa jadi kita ya orang toksik juga gitu loh. Kita ganggu banget buat orang lain. Ini opini ini ya, jarang banget diungkapkan ya. Minor opinion nih namanya nih. Karena bisa jadi seperti itu. Selama berapa tahun ya aku belajar soal dinamika romansa tuh? 2013, sekarang aku record ini 2026 Februari lagi. Berapa tahun tuh? 11, 12 ya gitu deh ya. Jadi healing itu buat kamu lebih mudah mendapatkan pasangan yang sehat karena kamu sudah healing gitu loh. Jadi ketika kamu menangkap sinyal-sinyal atau tanda-tanda seseorang atau ya orang yang kamu sukai atau mungkin orang yang mendekati kamu, itu ada tanda-tanda red flag, itu kamu langsung kayak, duh nggak deh, kayak gitu. Langsung nolak gitu loh. Lalu berikutnya healing itu buat kamu lebih mudah mendapatkan pekerjaan idaman. Itu dia. Healing buat kamu lebih mudah mendapatkan pekerjaan idaman karena selama ini kamu bekerja di tempat yang bukan idaman kamu, dan bisa jadi ketika kamu keluar ya kemungkinan kamu nggak nyaman sama pekerjaan itu gitu loh. Di luar kontraknya habis ya, di luar kamu dirumahkan atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya, aku tuh punya prinsip gini, kalau misalnya kita dalam bekerja ngeluh ya, lebih tepatnya sering ngeluh gitu ya,
berarti kita nggak happy di situ. Berarti kita nggak happy di situ. Oke. Kalau ngeluh capek, ya namanya juga kerja, pasti capek gitu loh. Tapi kalau sering ngeluh, ya ngeluh capek lah, ngeluh sama orangnya lah, ngeluh sama sistemnya lah, kemungkinan besar tempat itu nggak cocok buat kamu. Oke, itu bukan pekerjaan idaman kamu. Atau mungkin job desk-nya itu pekerjaan kamu banget, ya, idaman kamu banget, tapi orang-orangnya nggak kamu banget gitu. Ya sebenarnya sih kalau misalnya udah healing, bakal bisa ngontrol itu gitu, bisa ngontrol emosinya. Atau mungkin kayak aku aja gitu, kalau misalnya aku nggak aku itu nggak suka kerja kantoran, dah gitu simpelnya. Aku tidak terlalu suka kerja kantoran. Aku lebih suka pekerjaan yang bebas dan pekerjaan yang mengandung value menolong orang, membantu orang, memberdayakan orang. Sedangkan kalau kantor, kesempatan untuk memberdayakan orangnya itu dikit banget, ya kan? Karena kerja kantoran, terutama waktu aku ngantor ya, itu pekerjaannya ya cuma di depan laptop, terus habis itu benerin data. Kan aku dulu admin ya, udah gitu aja, dan sedikit membosankan ya, sedikit membosankan buatku. Tapi kalau misalnya kamu suka pekerjaan admin, ya nggak apa-apa juga, ya kan? Kebetulan aku tidak terlalu suka kerja kantoran gitu, karena aku suka kalau misalnya membantu orang, memberdayakan orang untuk jadi lebih baik gitu, menghibur orang kayak gitu. Dan apa yang aku lakukan ya, ketika kontrakku tidak diperpanjang, aku biasa aja gitu. Aku nggak ngerasa sedih-sedih yang gimana ya. Ya udah biasa aja gitu loh. Lo Bang Gip, kalau misalnya keluar kan, atau mungkin nggak diperpanjang kontraknya, nggak ada uang dong. Kebetulan aku punya pola pikir yang bisa dibilang ini bukan sombong atau apa ya, tapi aku nggak takut kehabisan uang gitu, karena aku percaya sama Allah ya, sama Tuhan, bahwa Allah itu akan memberikan rezekinya ke aku gitu loh, memberikan uang yang aku butuhkan, uang yang aku inginkan. Jadi kayak santai aja sih gitu, percaya aja sama Allah gitu loh. Oh ya, by the way, aku Islam ya. Aku Muslim. Jadi itu ya, healing buat kamu lebih mudah mendapatkan pekerjaan idaman. Lalu berikutnya, healing itu buat kamu lebih mudah menerima rezeki. Pertama kali aku healing itu tahun 2022 gitu ya. Aku keluarkan emosi-emosi negatif. Aku selesaiin traumaku. Ketika udah enakan gitu ya, aku ngerasa kayak enakan. Bahasa yang aku dapat sih enak ya. Jadi ketika aku udah merasa enak itu, rezeki kayak ngalir aja gitu. Uang ada gitu. Kayak misalnya nih, aku butuh uang sekian gitu, terus ada orang yang kasih gitu, atau nemu di jalan kayak gitu, ya lumayan gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu healing, justru kamu akan lebih mudah mendapatkan atau menerima rezeki, karena vibe-nya bagus. Jadi kalau misalnya kamu healing, vibe kamu itu bagus ya. Kalau misalnya vibe-nya itu kemerungsung itu apa ya? Ya negatif vibe gitu ya, ngeluh mulu gitu.
ya agak sulit rezeki itu mengalir ke kamu gitu loh. Ya. Kalau misalnya vibe kita bagus ya, vibe kita positif, bahagia, joyful, rezeki itu akan sering datang gitu. Ya, intinya ya, ketika kita sudah healing, hidup kita itu akan jadi lebih mudah. Intinya itu. Jadi kenapa healing penting banget? Ya karena hidup kita jadi lebih mudah kalau misalnya kita healing. Sesimpel itu. Jadi buat kamu yang saat ini belum healing, healing lah ya. Entah kamu pergi ke psikolog, entah kamu pergi ke psikiater, atau mungkin kamu bisa konsultasi sama aku gitu ya. Bebas. Atau mungkin ikut kelas apa gitu, bebas, terserah. Jadi segitu dulu ya pembahasan kali ini. Like kalau suka sama video ini, sama pembahasan ini. Komen juga kalau ada pertanyaan, ide, opini, atau mungkin debat gitu ya. Silakan ya. Lalu share podcast ini ke orang yang kamu cintai, orang yang kamu anggap dia itu butuh soal pembahasan ini. Silakan di-share dan juga subscribe untuk mendukung All Commentary Podcast Indonesia mencapai 1000 subscriber. Bye bye guys.